Pandangan Gereja Katolik setelah Konsili Vatikan II mengenai komuni dengan lidah adalah sebagai berikut. Walaupun tiap orang tetap selalu berhak menyambut komuni dengan lidah jika ia menginginkan demikian, namun kalau ada yang ingin menyambut komuni di tangan di wilayah-wilayah di mana konferensi uskup setempat dengan rekognisio oleh tahta apostolik yang telah mengizinkannya, maka hosti harus diberikan kepadanya. Akan tetapi harus diperhatikan baik-baik agar hosti dimakan oleh si penerima pada saat masih berada di hadapan petugas komuni. Sebab orang tidak boleh menjauhkan diri sambil membawa roti ekaristi di tangan. Jika ada bahaya profanisasi, maka hendaknya komuni suci tidak diberikan di tangan. Redemptionis Sacramentum nomor 92 dan BUMR nomor 161. Komuni adalah ikut ambil bagian dalam tubuh Kristus dengan menerima hosti yang sudah dikonsekrasikan dalam perayaan Ekaristi dan sesudah mempersiapkan dengan pantas, misalnya dengan menerima sakramen rekonsiliasi. Liturgi adalah perayaan dalam bentuk simbol, maka komuni diungkapkan dalam dua simbol, yaitu dengan lidah dan tangan. Simbol mengungkapkan sikap iman batinia. Persatuan kita dengan Tuhan secara rohani diungkapkan secara fisik, yaitu dengan menyantap, mencecap, dan merasakan dengan lidah, tubuh dan darah Kristus. Dalam kitab suci, pengalaman ini diungkapkan dengan pencecapan dan rasa. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mazmur bab 34 ayat 9, 1 Petrus bab 2 ayat 2-3. Ibrani bab 6 ayat 4-5, Yesaya bab 25 ayat 6-7, Lukas bab 14 ayat 15-24. Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Yohanes bab 6 ayat 53. Dua telapak tangan yang terbuka melambangkan sikap kesiapsediaan dan keterbukaan ketika menerima Tuhan dalam persatuan mistik dengannya. Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Tentu saja bila ada orang sakit seperti patah tangan, lumpuh, stroke dan lain-lain, menerima komuni langsung dengan lidah. Kita jangan hanya terpaku pada lidah dan tangan, tetapi sikap yang menyertainya juga. Sebelum Konsili Vatikan II, menerima komuni dengan lidah dibarengi dengan sikap berlutut. Berlutut mengungkapkan sikap merendahkan diri dan menyadari kekecilan di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Berlutut juga mengungkapkan sikap hormat, kerendahan hati, dan rasa tobat. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Tetapi katakanlah sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Matius bab 8 ayat 8. Demikian juga menyambut komuni dengan tangan setelah Konsili Vatikan II dibarengi dengan berjalan menuju imam. Sikap berjalan mengungkapkan hakikat umat Allah yang sedang bersiarah. Dengan berjalan, kita ungkapkan kesediaan kita menyambut tawaran kasih karunia Allah yang terpancar dalam tubuh dan darah Yesus Kristus. Bersama umat yang lain, kita dalam barisan sambil berjalan sebagai ungkapan persatuan secara lahiriah. BUMR nomor 86. Ingat nyanyian Puji syukur nomor 428. Dengan demikian, menerima komuni dengan lidah dan atau tangan mengandung makna yang sangat mendalam. Kita boleh memilih salah satunya, yang penting dihayati maknanya. Akan tetapi, demi ungkapan persatuan dan melambangkan corak jemaat, maka dewasa ini lebih dilaksanakan menerima komuni dengan tangan.
Corak jemaat ini lebih menonjol ketika misa hari Minggu di gereja paroki yang dihadiri banyak umat. Sayang, dunia modern yang teknologis praktis cenderung mengurangi kepekaan kita untuk memahami dan memasuki realitas di seberang batas realitas material. Boleh jadi, menyambut komuni menjadi ritual kosong tanpa makna.